Materi dari Ketua K3S Kecamatan Langbong yang akan disampaikan oleh Bapak Nanang Herianto SPDI MPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya hormati Bapak Korwil Bidang Pendidikan serta jajaran Bapak-bapak pengawas, Bapak Ibu pengurus gugus 3 Langbong, termasuk di dalamnya PGRI Ranting, kakak kelas, kakak BPCOK, kakak PGRI, dan mama kita dan semuanya. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup, ya Pak Eka, ini tantangan luar biasa ya Ibu pengacara ya. Di kondisi yang sedang ngantuk-ngantuknya saya harus ketahui. Baik Bapak Ibu, ini minta waktu sekitar 5 jam cukup ya. Paling 15 menit Bapak Ibu, karena waktunya singkat, takutnya pulang rumahnya berburu pindah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya sampaikan ini fakta-fakta dulu di lapangan ya, yang mungkin sekarang masih menjadi undercover. Kayak tadi Pak, yang kayak tadi Pak Agus ya. Ya, kayak tadi tenggelam karena gunung salju ya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya gini Bu, kita selama ini tertutup informasi. Makanya di awal ini akan saya sampaikan beberapa informasi yang sebenarnya sangat perlu kita pahami bersama. Saya menyatakan hukuman yang layak untuk predator sesama jenis adalah hukuman mati. Oke. Perundungan, penyimpangan perilaku. Maaf. Bapak pernah lihat berita itu? Belum pernah baca? Ini yang dinamakan gunung es Pak. Apakah Langbong aman-aman saja? Maka yang pertama saya titip besok pagi sekitar jam 9. Semua guru kelas khususnya kelas 4, 5, 6 kumpulkan jam 9, anak-anak suruh pulang. Ambil HP-nya masing-masing, bawa ke sekolah lagi. Cek history YouTube-nya, history Chrome-nya, percakapannya. Anda akan menemukan hal yang tidak pernah Anda duga selama ini. Lanjutlah. Saya tidak akan ngomong membual, tapi ada fakta. Ternyata Bapak Ibu, dari kalau usia dibagi ya, usia anak-anak, remaja dan dewasa, anak-anak itu di bawah 17 tahun. Ternyata di usia 9 sampai 15 tahun itulah mayoritas anak kita menggunakan gawai. 93,52% dan 62%-nya mereka mengakses internet. Murid kita seperti itu apa tidak? Atau parahnya anak kita seperti itu apa tidak? Dan tahukah Bapak Ibu, perundungan, kekerasan seksual, perjudian online itu masuknya adalah apa? Gawai. Oke, teknologi maju. Tapi kalau sesuatu yang baru itu merusak, apakah patut kita ikuti? Bapak Ibu kelas sekolah, aku tidak. Kalau besok pagi buat SK, himbauan ke semua orang tua supaya anak dilarang menggunakan HP di sekolah maupun di rumah. Saya tidak kelas sekolah. Bu, kita itu sedang dalam penghancuran massal oleh konspirasi global. Kelihatannya ketinggian, tapi jangan salah. Bill Gates, itu Bill Gates Bu, bosnya Microsoft, yang bikin adanya aplikasi, adanya Play Store dan sebagainya, itu dia gara-garanya. Dia melarang anaknya sebelum 14 tahun memegang HP, karena tahu apa efeknya. Hari kemarin ada yang pingsan, kecapean. Kalau anak zaman dulu nggak akan Pak. Secara fisik, anak-anak kita sudah makin lemah. Maka 10 tahun kemudian kita hanya memiliki generasi muda yang lemah fisik, apalagi mentalnya. Sekarang Bapak Ibu yang anaknya Jawa, pernah nggak diajari bahasa Jawa yang lemes? Yang anaknya Sunda, diajari nggak bahasa Sunda yang benar? Oke, dengan dari demokratisasi, dari kecintaan bangsa diajarkan bahasa Indonesia, tapi wong Jawa kelangan Jawane, wong Sunda kelangan Sundane, betul? Sedangkan budaya kita, moral kita, adab kita,
itu bukan dari persatuan nasional, tapi dari akar budaya yang sebelum Indonesia lahir. Jujur, yang akan mempersulit apa? Orang tua sekarang menjadi kacung bagi anak-anaknya. Awas Bapak Ibu yang punya anak yang belum segera tua. Ya, faktanya dari usia 2 tahun orang tua kehilangan marwah sebagai raja di rumah. Masih ada nggak yang belum menjadi raja? Buktinya apa? Anak nangis dikasih HP. Anak nggak ada nggak mau sekolah Pak, kalau nggak diberi HP baru diberikan apapun caranya meskipun pinjaman online. Ya kan? Bapak Ibu, kita selaku orang tua fitrahnya adalah raja bagi anak-anak kita. Tapi sekarang saat anak-anak yang mengatur orang tuanya, kita adalah kacung, dan itulah pintu masuk hancurnya peradaban Indonesia. Betul? Maka kita kejepit nih, anak-anak di rumahnya dibiarkan pegang HP orang tuanya, kita diem baik. Kita 5 jam punya waktu Pak, ya kan? Dari 24 jam kita hanya punya waktu 5 jam. Tapi jangan salah, Anda jadi guru karena keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa mengubah Anda menjadi apapun. Saya tidak bicara honorer P3K PNS, karena apa? Itu sekedar struktur gaji yang beda. Ya kan? Raffi Ahmad bukan PNS tapi kaya, senang. Ya. Nadiem Makarim bukan P3K tapi kaya raya. Dan fakta paling hebat, Anda yang honorer setiap bulan membawa uang lebih besar daripada yang PNS. Setuju? Kerasa? Nyong. Jadi kita nggak usah bicara seprata honorer P3K PNS. Kita kembalikan Bu, Anda kita adalah guru, kepala sekolah pun guru. Maka yang kita lakukan apa? Pertama, ya lanjutkan. Nah, pertanyaannya, saya mau jadi guru yang seperti apa? Dalam kondisi anak-anak kita siaga 1 Pak. Makanya saya katakan besok pagi cek HP-nya langsung, tanpa memberitahu lebih dulu. Kalau pemberitahuan pasti dihapusi. Ya kan mereka? Pengalaman. Ya. Jadi mendadak suruh pulang, kasih waktu 10 menit, bawa ke sekolah lagi, cek. Bahas bersama dengan kepala sekolah, dengan guru kelas yang lain. Itu pintu awal Anda membuktikan bahwa Anda adalah guru. Guru itu tukang parkir Pak. Ketitipan anak-anak, kalau sampai hilang, kita ketentuan kan. Maka Bapak Ibu, ketitipan anak-anak dari orang tua sampai mereka hilang masa depannya, Anda adalah guru yang kurang berhasil, bahkan dikatakan gagal total. Mending cari profesi yang lain. Ya. Nah, guru yang ideal seperti apa? Ya jadilah guru yang diri sendiri. Oke lanjut. Diri sendiri. Sebagai Pak Kasiran, sebagai Pak Imam, sebagai Pak Roy, jadilah Anda diri sendiri. Karena nanti Pak, kakak guru agama itu saat dihisab itu tidak bisa diwakilkan. Ya Pak Kiai? Tidak bisa diwakilkan. Artinya apa? Yang Anda ajar hari ini jangan salah. Itu track recordnya ke bawah sampai besok kita dikalkulasi oleh malaikat. Kalau masih Islam, insya Allah percaya. Dan ini juga untuk berlaku semua agama. Jangan menggampangkan dan budak kurang lagi itu iyalah paling sesuai di kantor ini. Jika kita ingin anak-anak kita diajar dengan baik oleh guru yang tadi dikatakan Pak Eka, maka ajarlah anak didik kita dengan baik. Pasti hukum timbal balik berlangsung. Saat kita mendidik anak orang, menasehati anak orang,
memberikan ilmu kepada orang dengan hati yang tulus, maka anak kita dimanapun berada akan disayang oleh orang lain. Ada yang begitu. Sekarang jumlah manusia bertambah padat, hukum karma semakin cepat karena ngefek orangnya semakin dekat. Buktikan saja, Anda berbuat baik hari ini, besok Anda dapat balasan yang jauh lebih baik. Rasanya nggak kayak dulu lama karmanya Pak, karena manusia bersekian miliar, sekarang udah banyak banget. Ya, nah, Anda tahu siapa foto dalam gambar di depan? Nah, ini adalah Thomas Alva Edison. Kayak bohong namanya. Pertanyaan saya, acungkan tangan yang bisa jawab dapat door prize dari Pak Pengawas. Pertanyaannya. Oke. Siapakah nama kakak Thomas Alva Edison? Jawab. Ada yang bisa jawab? 50.000 dari Pak Agus, dari Pak Eka 100.000, Pak Korwil minta pengembalian 150. Pas? Kita kenal nggak dengan kakaknya Alva Edison? Tapi kita menikmati nggak hasil kerjanya, hasil pemikirannya, pernah mendengar namanya? Yang terekam dalam otak kita sejak melihat lampu adalah alhamdulillah dulu Thomas Alva Edison meskipun kafir ya, menemukan lampu jadi saat nanti. Kita nggak care siapa kakaknya kan, nggak peduli kan. Maka Anda nggak usah bangga dengan siapa kakak atau adik Anda, tapi jadilah Anda sendiri. Betul? Baca ayat menteri, peduli ayat Tuhan. Ya enggak? Masih ada di Indonesia. Kalau punya saudara, punya teman dekat yang orang besar, kita merasa itu besar. Halo, itu salah. Anda dihisap sendirian, nggak bawa kakak, nggak bawa paman, nggak bawa pakde, sendirian. Maka jadilah diri Anda sendiri, melekat dengan apa yang harus kita lakukan. Sama halnya seperti yang foto kedua, Pak. Ini kenal? Nggak kenal juga, Masya Allah. Oke, kita skip paling jauh, skip. Nah, ini lukisan apa judulnya? Anda kenal produknya? Itu keikhlasan seorang foto yang tadi, Vince van Gogh. Jangan kita kenal, tapi kita mengenal karya luar biasanya, betul? Anda akan terlihat baik, terlihat luar biasa bukan karena sertifikat pelatihan, tapi karena Anda menghasilkan produk yang berkualitas, yaitu anak didik yang berakhlak mulia. Lukisannya yang dikenal orangnya nggak perlu tahu, itulah kita, guru yang sejati. Tapi kalau di dada kita masih ada rasa, saya ingin dianggap orang baik, saya ingin dianggap guru hebat, maka gugur sudah nama guru di hati Anda. Siap Bu, mencetak lukisan-lukisan indah berupa anak didik yang berakhlak mulia dulu. So, bunda sih benar-benar kelakuan anak karek pinter. Jangan salah, koruptor masuk penjara karena mereka pandai. Tidak ada koruptor tamatan pakai B. Betul? Koruptor pasti pendidikannya tinggi dan mayoritas orang Islam. Karena Indonesia mayoritas Islam, jadi kita pasti Islam deh. Ya. Jadi oke lah, yuk kita mulai melukis masa depan anak kita, supaya anak kita dilukis oleh gurunya dengan baik. Jangan sampai kita kena karma anak kita diabaikan orang lain karena kita mengabaikan anak orang lain. Dan yakin karma itu ada. Karena setiap perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, setiap perbuatan yang tidak baik akan berbuah keburukan. Oke. Meskipun ini gambar apa saudara? Itu kan bingung maksudnya yang mana? Oke, coba itu. Oke. Meskipun di belakangnya ada lukisan besar, ada singa, ada harimau di belakangnya yang kuat, yang hebat, tapi tetap dia adalah kucing. Setuju? Kita tetap diri sendiri kita. Selama kita membuktikan, oke saya kucing, jangan minder jadi kucing.
pemberani lebih berharga daripada singa yang penakut. Betul? Ya, pilih kucing pilih singa. Ya, itu Bu, lanjut. Stop. Nah, cepat. Maka Bapak Ibu, solusinya apa? Oke, saya tidak perlu panjang lebar. Ngajar ku hati. Mengajarlah dengan hati, bukan sekedar dengan mulut. Oke, pemerintah menganjurkan pembelajaran aktif supaya anak-anak bebas berekspresi, kita mengikuti. Faktanya berhasil apa tidak? Project based learning, deep learning, berhasil tidak? Tapi Anda yang duduk di sini hari ini adalah produk pendidikan dengan cara diktator zaman dulu, betul? Kamu udah cicil diktator pakai sepatu guru nanti, betul? Ya kan? Jadi kalau gitu, jadi pengawas, jadi kepala sekolah, jadi guru, kenapa tidak kita putar siklus itu kembali ke masa lalu? Hal masa lalu yang kuno tapi baik, lebih mulia daripada yang baru dan menghancurkan. Siapa yang rektor? Sekarang udah laptop akhirnya apa? Sibuk bikin PowerPoint tiap hari. Sehingga apa? Orang yang pakai PowerPoint maaf, kekurangan power dan tidak punya poin. Roasting. Ya. Mengajar Bapak Ibu dengan hati, yaitu apa? Niati kita mengajar, kita berbuat kebaikan ke A. Belum tentu A yang membalas kebaikan. Bisa saja si A membalas dengan kejahatan. Tapi yakinlah B, C, sampai Z akan berbuat baik pada kita. Betul? Kita menyayangi satu murid, dua murid dengan baik, belum tentu orang tuanya membalas dengan kebaikan. Tapi yakinlah anak kita akan disayangi ribuan juta manusia yang lain. Maka jika kita di posisi itu, ayo berbenah, besok pagi kita niati. Yang saya ajar adalah persemaian perilaku saya untuk anak cucu saya. Mulai egois. Tapi kurasa selain ngajar kita mendampingi, membimbing dengan empati, pahami jiwa anak. Awas, memahami bukan mengikuti. Bapak Ibu guru, buktikan saja 1 minggu Bapak ngajar dengan cara diktator, masuk kelas tepat waktu, yang ramai dibentak. Seminggu saja Anda buktikan pencapaian belajar siswa akan naik, saya yakin. Gak usah terjebak dengan sekarang modelnya hibrid Pak, hibrid luring tapi pakai teknologi. Emang Anda yakin saat Anda menjelaskan pakai layar ini, Anda bicara Anda didengarkan? Enggak. Yang dilihat apa? Layarnya. Karena mata itu memiliki kekuatan mempengaruhi pikiran lebih besar daripada telinga. Begitu. Yang ketiga, ngasuh bu asih. Mengasuh dengan kasih sayang yang tulus. Ya, asuhlah anak didik kita dengan penuh kasih. Senyum, sapa, salam. Sok, kalau bagi-bagi Bapak Ibu udah tersenyum di depan anak-anak, anak bukannya takut loh, tapi segan dan hormat. Maka jadilah Bapak Ibu raja di kelasnya masing-masing. Raja itu apa? Mengayomi, bukan yang berkuasa penuh. Mengayomi, memahami, memenuhi apa kebutuhan rakyatnya. Maka apa kebutuhan anak didik, kita harus paham. Termasuk kenapa di awal tadi saya sampaikan kondisi tragis Ciamis dan Lago. Karena itu selama kita nggak tahu realnya, kita nggak tahu penyakitnya, kita nggak akan pernah bisa sembuh. Di pundak Bapak Ibu guru terbeban tanggung jawab tinggi untuk menyelamatkan anak-anak kita. Anak-anak yang orang tuanya belum tentu peduli. Dan mereka akan merasa dihargai, dihormati saat Anda 7-15 sudah di dalam kelas. Saat Anda mampu menghargai orang lain. Saat Anda mampu memberikan solusi bagi orang lain yang punya masalah. Karena yakinlah Bapak Ibu, kenapa dengan guru yang lain harus sering berkomunikasi, minta pendapat, minta saran. Ini Bu, kuncinya jelas. Saat kita menyelesaikan satu masalah orang lain, maka Allah akan menyelesaikan masalah kita.
dengan sendirinya. Ya kan? So, ibu baru satu orang tanpa sadar atau disadari masalah yang ibu miliki akan selesai dengan sendirinya. Itu kuasa Allah. Kita nggak bisa mengganggu hak prerogatifnya. Jadi guru harus benar-benar bertunas tumbuh ke atas dan mengakar, memiliki peninggalan yang kuat. Jangan sampai guru menjadi kalau guru kesirungan terhadap keakaran. Nah, untuk dia ingin lanjut. Dan guru kepala sekolah adalah pemimpin, maka setiap kalian adalah pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai bertanggung jawab. Bupati bisa dibohongi, BKPSDM bisa dimanipulasi, statistik bisa ditipu dengan data-data palsu, tapi Allah nggak pernah bisa ditipu, dan kita tidak bisa selamat dari perhitungan Allah yang sangat rinci. Maka jadilah, dan saya yakin mulai besok pagi, kalau sekarang di rumah ngapain aja, saya yakin mulai besok pagi Bapak Ibu berkenan untuk mencoba memahami apa masalah anak kita. Langkah masuknya cek HP mereka, biar Bapak tahu betapa itu di luar dugaan kita. Satu masalahnya obati anak-anak kita. Kita tidak bisa mengubah anak, kita tidak bisa mengubah rekan kerja, kita tidak bisa mengubah kepala sekolah selama kita belum mengubah diri kita sendiri. Kepala sekolah pun sama. Kepala sekolah adalah raja bagi guru. Anda jangan takut dibenci, tapi raja adalah orang yang bisa mengayomi, bukan mengajak permusuhan. Maka ini ajakan, bukan nasihat, ajakan bagi diri saya sendiri. Kita lihat bareng-bareng, karena setiap langkah kita terekam, ya, karena kita punya anak cucu yang ingin disayangi orang lain. Maka yuk, mulai besok pagi kita sayangi anak-anak didik kita hormati rekan kerja kita di sekolah. Dan jangan lupa, semua akan terkabul jika Anda ingat ibu kita akan bangga kalau kita menjadi orang yang lebih baik. Sepakat? Jadi selamatkan generasi kita supaya Lakbok makin muncul, makin maju. Di Lakbok banyak karakter, sama seperti bumbu lotek. Anda jangan kaget nemu gula, nemu garam, nemu cabai. Saya cabainya Pak. Jangan alergi Pak. Anda pakai nggak ada cabainya, nggak enak Pak. Betul? Betul. Saya itu mangga saya mengatakan Pak. Nah, saya yakin yang hadir hari ini, keluar dari ruangan ini adalah guru-guru yang luar biasa yang kembali berubah, yang punya komitmen tinggi. Dan satu, saya lupa ada titipan juga. Di sekolah tidak cuma guru, ada operator sekolah, ada penjaga sekolah. Mereka adalah manusia yang perlu dimanusiakan. Saya akan menjelaskan, Anda akan paham maksudnya. Betul? OPS dan penjaga sekolah bukan anak buah guru, tapi mereka membantu kita, penolong kita. Ya, maka yuk kita memanusiakan orang lain. Kita hargai kepala sekolah adalah orang tua kita di sekolah, bicaranya usia. Ya, adalah orang tua kita di sekolah, karena kepala sekolah itu bertanggung jawab penuh ya Pak ya. Bertanggung jawab penuh. Maka saya yakin sekali lagi, jika Anda boleh berubah besok pagi, maka Anda adalah guru anu sirungan. Ya, kalau guru sirungan terhadap akalan. Kita punya kewajiban mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi generasi muda masa depan, sehingga 10 tahun ke depan kita akan tersenyum bangga melihat anak-anak yang kita didik hari ini menjadi anak-anak yang sadar, bagus, benar, pintar, tur, singer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.